Perkenalkan, nama saya Nadia Syifa Zahra dengan NIM 280253051. Di sini saya akan menjelaskan application system, implementation, and IT governance sebagai tugas individu saya. Nah, di sini dimulai dari sistem custom ke ERP. Jadi, awalnya banyak organisasi mengembangkan sistem aplikasi secara internal atau in-house. Tapi metode ini sering bermasalah, seperti keterlambatan, pengujian buruk, dan sistem yang nggak sesuai harapan. Makanya, sekarang banyak perusahaan memilih software dari vendor. Tetapi tetap ada kebutuhan untuk sistem custom, terutama dalam penerapan ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam satu basis data. ERP mempermudah komunikasi antar departemen dan mempercepat proses bisnis seperti produksi, penjualan, dan akuntansi. Yang kedua ada SDLC atau sistem tradisional terstruktur. Jadi salah satu metode pengembangan sistem yang sudah lama digunakan dan masih relevan hingga kini adalah SDLC. Metode ini mencakup beberapa tahapan utama yang dilakukan secara berurutan dan terstruktur. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu proses mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna dan tujuan dari sistem yang akan dibangun. Yang kedua ada tahap perencanaan proses bisnis, yaitu di mana alur kerja atau aktivitas bisnis yang akan didukung sistem dipetakan secara jelas. Lalu yang ketiga ada pemodelan data logis, yaitu merancang struktur data seperti entitas, atribut, dan hubungan antar data yang akan digunakan oleh sistem. Yang terakhir, membuat spesifikasi fungsional. Jadi kita yang menjelaskan bagaimana sistem akan berjalan, termasuk tampilan, input, output, dan interaksi dengan pengguna. SDLC sangat cocok digunakan untuk proyek-proyek besar yang memerlukan dokumentasi lengkap dan perencanaan yang matang. Lalu ada RAD, yaitu solusi cepat dan fleksibel. Di era sekarang, banyak perusahaan mengandalkan Rapid Application Development atau RAD. RAD menekankan kecepatan dan prototyping. Jadi sistem dibangun cepat, diuji bersama pengguna, direvisi sesuai masukan, lalu langsung digunakan. Keunggulan RAD yaitu perubahan kebutuhan bisa cepat diakomodasi. Yang kedua, pengguna dilibatkan sejak awal. Yang terakhir, pengembangan lebih singkat. Namun, RAD butuh kontrol dan prosedur yang jelas, seperti pemilihan tools yang sesuai, pelatihan, dan standar dokumentasi. Lalu selanjutnya ada ERP dan IT governance. Implementasi ERP tidak bisa sembarangan, diperlukan IT governance yang kuat agar proses berjalan lancar. Beberapa langkah pentingnya yaitu, yang pertama ada tentukan tujuan dan kebutuhan ERP dengan jelas. Yang kedua, bentuk tim proyek lintas fungsi. Lalu yang ketiga, pilih vendor ERP yang tepat, misalnya SAP, Oracle, atau Microsoft. Yang ketiga, ada gunakan manajemen proyek disiplin. Yang kelima adalah latih penggunaan agar familiar dengan sistem. Yang selanjutnya adalah latih pengguna agar familiar dengan sistem. Lalu yang selanjutnya, jalankan sistem secara bertahap atau phase implementation. Lalu yang terakhir, siapkan strategi cadangan jika proyek gagal. Intinya, IT governance memastikan bahwa proyek ERP berjalan sesuai arah strategis organisasi. Lalu apa saja manfaatnya? Jadi, implementasi ERP yang baik dengan tata kelola IT yang solid bisa membawa manfaat besar seperti efisiensi operasional, integrasi data antar divisi, pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Baik manfaat tangible, yaitu misal pengurangan biaya operasional, maupun intangible, yaitu misal peningkatan kolaborasi tim, bisa dirasakan. Sekian dari saya, terima kasih.